Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Aidah Khoirul Janah. Aku dari program studi D3 Manajemen Pemasaran dengan NIM V1323006. Aku dari Fakultas Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret UNS. Jadi di kesempatan kali ini aku akan membagikan beberapa tutorial atau cara-cara menggunakan fitur-fitur dan rumus-rumus Excel. Karena di dalam dunia kerja ataupun dunia organisasi, penggunaan Excel untuk mengolah data itu sangat diperlukan karena tidak mungkin kita mengolah data yang ratusan bahkan hingga ribuan itu dengan cara manual. Jadi gunanya rumus-rumus atau fitur-fitur Excel ini adalah untuk membantu kita menggunakan untuk mengolah data gitu ya teman-teman. Oke, langsung saja ke tutorial yang pertama. Oke, jadi di sini kita udah ada file basic Excel 1, itu isinya ada sheet test dan sheet data absensi. Ini nanti kita gunakan untuk mengisi nama member dan inisial nama member di bagian sheet test ini ya. Terus, oke. Yang pertama itu tanggal. Kita di sini diminta untuk menyeting tanggal pembuatan menjadi 09 Maret 2021. Oke, langsung aja kita masukkan rumusnya sama dengan teks. Terus value-nya kita pilih date. Nah, ini gini kan. Kalau udah muncul suggestionnya seperti ini, kita bisa klik 2 kali ataupun klik tombol tab pada keyboard laptop masing-masing ya, teman-teman. Terus year-nya kita isi 2021 titik koma. Nah, untuk titik koma ini kita sesuaikan. Biasanya di laptop ada yang koma, ada yang titik koma gitu. Terus month-nya kita isi 03 karena eh, biar jadi 2 digit gitu teman-teman. Kalau untuk yang dari bulan 1 sampai ke bulan 9. Terus selanjutnya day-nya kita isi tanggalnya, kurung tutup. Nah, titik koma lagi. Format teksnya kita isi sesuai instruksi tadi, kita itu diminta untuk 9 Maret 2021 secara lengkap. Jadi kita tulis DD, terus karena lengkap jadinya bulannya kita tulis 4 kali dengan lambang M, terus tahunnya juga dengan lambang Y. Tanda petik lagi, kurung tutup, enter. Oke, terus kemudian yang kedua adalah waktu. Di sini kita diminta untuk menyeting waktu pembuatan menjadi pukul 10.00 WIB. Kita akan menggunakan rumus time. Sama dengan time, hour-nya kita tulis 10, titik koma, menitnya kita pilih 00, titik koma, second juga atau detiknya kita 00. Terus enter. Oke, selanjutnya penomoran. Penomoran kita akan menggunakan cara cepat walaupun cuma 8 atau berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Walaupun cuma 8 doang, tapi kita akan menggunakan cara cepat agar besok jika kita mendapatkan data dengan jumlah ratusan ataupun ribuan, kita bisa dengan lebih efisien waktu gitu ya. Oke, langsung aja 1, 2. Terus setelah itu ini kita blok. Kursor ini kita arahkan ke sebelah kanan ini sampai muncul tanda plus. Plus kecil hitam ini terus kita tarik ke bawah. Nah, oke. Terus kemudian nama member. Kita lihat instruksinya. Eh, Tampilkan nama dengan awalan huruf besar atau kapital. Nah, untuk menampilkan awalan huruf besar atau kapital, di sini kita menggunakan rumus proper. Nah, untuk namanya kita ambil di yang data absensi ini tadi. Oke, langsung aja ya teman-teman. Sama dengan proper, terus kita ambil ini. Nah, ini namanya langsung enter. Sudah.
Nah, untuk melengkapi yang lainnya, kita tinggal klik di sini, kursornya kita arahkan sama seperti penomoran tadi. Kita klik 2 kali. Nah, sudah. Tuh. Selanjutnya, inisial nama member. Untuk inisial nama member, kita lihat dulu instruksinya ya teman-teman. Ini inisial diambil dari 2 huruf terakhir pada bagian nama dengan huruf besar semua. Nah, huruf besar semua berarti kita akan menggunakan rumus upper. Itu ya teman-teman. Terus karena di bagian huruf paling terakhir berarti kita juga akan menggunakan rumus right karena sebelah kanan. Oke, langsung aja sama dengan upper terus right. Nah, terus langsung habis itu eh, kita pilih selnya dulu ini namanya. Terus titik koma. Nah, 6 charge-nya itu tuh kita isi dengan ketentuan tadi. Berapa huruf yang akan kita ambil. Jadi kita tulis 2, kurung tutup lagi. Karena kita menggunakan 2 rumus, jadinya kurung tutupnya juga 2 kali ya teman-teman. Terus enter. Lalu kita klik 2 kali seperti tadi untuk melengkapi yang lainnya. Nah, begitu untuk inisial nama member. Nah, oke. Selanjutnya tadi setelah inisial, sekarang tanggal lahir. Kita lihat dulu instruksinya. Di sini kita diminta untuk mengubah tanggal lahir ke dalam bentuk bulan, tanggal, dan tahun. Oke. Jadi kita tinggal ini blok, blok dulu ya. Terus di sini ini general ini kita kita klik ini di bagian sini seperti ini ya. Terus kita pilih mode number format. Nah, di sini kita pilih date. Terus selanjutnya kita pilih sesuai dengan ketentuannya tadi yaitu sebenarnya tadi ketentuannya ini ya teman-teman. Oke, kita lihat dulu. Oke, sudah selesai. Dalam bulan, tanggal dan tahun. Balik teman-teman. Kita ubah dulu. Bulan, tanggal dan tahun. Kita lihat. Oh, ternyata belum ada. Jadi kita rubah caranya dengan cara ini Indonesia kan. Kita ubah menjadi ke negara Inggris, ke Inggris, United Station, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nah, ini English United States. English United States. Nah, ini baru akan muncul, yaitu, bentar, kita cari bulan, tanggal, dan tahun. Oke, kita oke. Nah, sudah sesuai. Kita lihat apakah sudah sesuai. Buat dalam bentuk bulan, tanggal, dan tahun. Sudah sesuai ya, teman-teman. Jadi begitu. Kalau misalkan sudah ada, ya kita tinggal blok, terus pilih sini, mode number formats, kemudian pilih yang date, kemudian ini. Tapi kalau belum, ya kita ubah ininya dulu. Oke. Nah, jadi segitu dulu teman-teman untuk yang basic Excel 1. Kita lanjut ke basic Excel 2. Oke, nah buat Excel, basic Excel 2 ini kita nanti akan menggunakan rumus if function, concat- concatenate, dan find. Nah, rumus if ini adalah rumus untuk memunculkan data dengan kriteria atau syarat-syarat tertentu. Dan digunakannya itu tergantung jumlah syaratnya rumus ini. Misalkan kita ada data dengan yang dimunculkan dengan syaratnya itu 3, maka kita hanya akan menggunakan 2 rumus if saja. Yang satunya itu kita tinggal tulis kriterianya aja gitu ya teman-teman. Lalu concatenate ini kita gunakan untuk menggabungkan 2 karakter dari beberapa sel. Fungsinya itu sama kayak dengan simbol dan. Terus selanjutnya find itu kita untuk menemukan posisi pada 2 kata yang berbeda dengan dua kata atau dengan jumlah yang berbeda dan dipisahkan oleh teks, misalnya spasi, simbol, dan sebagainya. Terus juga selain find, kita juga akan menggunakan rumus MIT. Oke, langsung aja kita praktek di basicnya. Ini 2 ya. Di basic Excel 2 ini ya.
Oke, pertama kita pada kolom nama lengkap nasabah. Nama lengkap nasabah, kita lihat instruksinya di sini. Kita diminta untuk menggabungkan nama lengkap dari nama depan dan nama belakang nasabah. Oke, karena menggabungkan, maka kita akan menggunakan rumus concatenate. Sama dengan concat. Nah, di sini kita pilih ini concatenate, klik dua kali. Terus, kalau sudah, nah ini kita pilih yang teks satu. Oke, terus titik koma. Nah, kita pengen kasih spasi. Jadi di teks 2-nya kita kasih kriteria spasi. Petik, spasi, terus petik, titik koma lagi. Nah, kemudian teks 3 baru kita isi nama belakang, kurung tutup, enter. Nah, sudah. Lalu untuk melengkapi yang lain, kita kursor ini kita taruh sini seperti ini sampai muncul tanda plus, kita klik dua kali. Nah, sudah. Oke, sudah lengkap. Selanjutnya inisial nama. Nah, kita lihat dulu di sini instruksinya. Inisial nama dari gabungan setiap huruf pertama pada nama lengkap nasabah. Jadi huruf pertama ya, huruf pertama itu kan ada di sebelah kiri. Jadi nanti kita akan menggunakan rumus left. Karena kalau di sebelah kanan kita huruf right, kita rumus right gitu. Oke, terus inisial nama ini kita aku, saya pinginnya itu huruf besar. Jadi kita akan menggunakan rumus upper gitu. Dan juga eh, mungkin akan ada rumus concatenate juga. Oke, terus langsung saja kita praktekkan sama dengan upper dulu, terus langsung concatenate, concatenate. Nah, terus selanjutnya itu kita huruf awal ada di sebelah kiri, maka kita pilih left, seperti yang kita bilang tadi. Oke, terus langsung kita tadi, nah ini kan pakai nama lengkap, ini kita lihat D terus nomor 8, jadi itu saja D8. Oke, terus titik koma, satu, karena kita cuma akan mengambil satu angka saja, kurung tutup, kurung tutup. Oke, terus langsung titik koma. Kita gunakan pula mid. Nah, karena kita akan mencari huruf yang di tengah. Lalu nanti kita juga akan menggunakan find karena mid itu susah untuk dideteksi. Nah, tapi sebelumnya kita pilih selnya lagi dulu yaitu yang sama tadi D8. Oke, mid ini ya tadi kita pilih dulu. Terus D8 kita tulis filenya yang ini tadi. Nah, terus titik koma, find, tab, terus kita akan menemukan karakternya itu kan setelah spasi. Jadi kita kan karakter untuk inisialnya itu kan tadi ada di setelah spasi ya. Jadi kita kita masukkan dulu kriterianya atau syaratnya tanda petik spasi satu kali terus tanda petik lagi. Nah, habis itu titik koma. Nah, kita pilih selnya lagi D8. Habis itu titik koma satu. Lagi-lagi kita tulis satu karena kita akan membutuhkannya hanya satu aja, gitu kan. Terus kurung tutup lagi. Nah, tapi ini belum selesai teman-teman. Karena kan kita menggunakan logika matematika. Karena setelah spasi ke kanan itu kita hanya butuh satu angka. Jadi kita tulis tanda plus satu, terus titik koma satu lagi karena yaitu tadi kita akan membutuhkan satu angka aja, lalu kita kasih tutup kurung sampai warnanya hitam gitu teman-teman, enter. Nah, sudah ketemu inisialnya. Selanjutnya kita klik dua kali di sini sama kayak tadi untuk melengkapi yang lainnya. Tek tek. Oke. Oke, selanjutnya kita ke jenis kelamin ya teman-teman. Nah ini tuh maksudnya jenis kelamin itu kita diminta untuk kalau L itu jadi laki-laki, kalau P jadi perempuan. Nah jadi kan ada dua syarat, laki-laki dan perempuan. Nah makanya kalau dua syarat kita cukup pakai if-nya satu aja. Oke langsung aja rumusnya sama dengan
if, terus ini kita terus ini kita pilih sama dengan eh, sama dengan tanda petik L, tanda petik lagi, titik koma, value if true-nya itu titik koma, lagi-lagi, ya terus, maaf, maaf teman-teman, maaf, maaf. Nah ini maksudnya saya akan, nah ini lagi-lagi, tanda petik, terus titik koma lagi. Nah ini kita langsung aja, tanda petik, perempuan, petik, terus langsung kurung tutup, enter. Nah, ini tinggal kita klik 2 kali. Tek, tek. Ah, sudah. Oke, selanjutnya di sini kita ke jenis kartu. Nah, ini jenis kartu ini kita lihat jenis kartu berdasarkan kode nasabah. Apabila S maka silver, G maka gold, P maka platinum, X maka ekspresi, dan T maka tabunganku. Nah, berarti di sini ada S, G, P, dan X dan T. Ada 5. Berarti kita akan menggunakan 4 if. Oke. Di sini kode nasabah yang menunjukkan huruf S, G, P, X, T itu di bagian depan. Depan berarti di bagian kiri ya teman-teman. Oke. Bagian kiri. Nah, oke. Dan ini kita pengennya itu depannya itu huruf besar dari kata apa itu kata platinum, ekspresi, silver dan sebagainya itu pengen depannya itu huruf besar jadi kita pakainya rumus proper juga nanti. Oke, langsung aja kita menggunakan rumus proper dan juga if agar huruf besar di awal nanti. Kita perlu mengingat ini ya teman-teman nama selnya yaitu H8 karena nanti kan rumusnya jadi panjang banget karena kita menggunakan 4 kali if. Langsung sama dengan rumusnya proper tab terus if tab. Nah, karena kita hanya menggunakan karakter sebelah kiri tadi ya, yang paling depan kita pilih left. Oke, terus ini kita pilih selnya tadi yang saya bilang untuk mengingatnya itu tadi H8 ya, H8. Setelah itu tanda petik satu. Kenapa satu? Karena kita hanya akan mengambil satu huruf saja. Kurung tutup. Nah, setelah itu sama dengan tanda petik S, tanda petik, terus titik koma, kita masukkan kriterianya silver, silver, T, terus setelahnya titik koma lagi. Nah, ini dari bagian if left ini kita akan ulangi sampai 4 kali, teman-teman. Oke, selanjutnya setelah titik koma ini kita tulis lagi if, terus kita kita kasih left, terus jangan lupa nama selnya tadi H8, terus langsung titik koma satu, kita ambil satu aja, kurung tutup, sama dengan G buat buat yang kedua. Oh, tanda petik dulu baru G itu untuk yang gold. Oke, titik koma tanda petik gold. Aduh, maaf teman-teman. Oke, maaf ya teman-teman. Aduh, tanda petik gold. Oke, terus titik koma. Kita ulangi lagi. If, terus left, habis itu H8, dan titik koma satu, titik tanda kurung tutup, sama dengan kita masukkan kriteria yang kedua, yaitu platinum, petik, P, terus tanda petik lagi, titik koma,
petik lagi, platinum, tanda petik lagi, lalu titik koma lagi, lalu kita ulangi lagi, if, left, lalu H8, titik koma 1, kurung tutup, sama dengan masukkan kriterianya lagi, yaitu X, untuk ekspresi, titik koma, tanda petik, ekspresi, terus tanda petik, lalu titik koma. Nah, ini kan sudah 4 ya teman-teman. Ada silver, gold, terus platinum, terus ekspresi. Nah, kurang tabunganku itu kita langsung aja. Tanda petik tabunganku. Nah, kurung tutup, kurung tutup, tanda petik, terus langsung kurung tutup sampai warna hitam kurung tutupnya teman-teman. Oh, ini sudah hitam, oke. Oke, terus enter. Nah, sudah teman-teman, silver. Terus kita klik 2 kali. Dek, dek, sudah sesuai. Nah, ini oke, selanjutnya ini ini kita rapikan dulu ya teman-teman, biar ada di tengah gitu. Nah, bagus gini, gini juga bagus. Nah, sudah. Nah, selanjutnya di jumlah tabungan, ini kita diminta untuk menyeting menggunakan mata uang rupiah. Oke, caranya ini gampang banget teman-teman. Ini, ini kita blok. Nah, kalau sudah di bagian general ini, nah ini di bawahnya kan ada tanda ini. Ini kita pilih yang rupiah Indonesia. Nah, kalau muncul tanda pagar, jangan panik teman-teman. Ini artinya kita kolomnya kurang lebar. Nah, ini cukup kita pilih di sini, di huruf di kolom C ini. Terus ini kursornya kita taruh di ini perbatasan garis ini sampai muncul garis tanda seperti ini. Ya kan teman-teman. Terus klik 2 kali. Tek, tek. Oke, sudah teman-teman. Nah, jadi ini ya untuk basic duanya, tutorial basic 2. Selanjutnya kita ke basic yang ketiga. Oke, selanjutnya kita ke basic 3. Tutorial ke basic yang 3. Nah, di basic 3 ini kita akan menggunakan rumus lookup, VLOOKUP, dan match. Nah, jadi di basic 3 ini juga ada 2 sheet ya teman-teman. Nah, ini ada sheet case-nya, tempat kita mengerjakan nanti, dan ini data tambahan. Si data tambahan itu isinya itu kayak tabel-tabel yang kita perlukan untuk mengerjakan di sheet case tadi. Nah, di tabel-tabel ini tuh eh, ada beberapa tabel yang udah ada namanya ya teman-teman kayak ini. Ini dari kode nasabah di tabel tahun bergabung ke bank CBA ini itu tuh namanya tabel tahun. Gitu. Jadi jika nanti kita memerlukan info tentang tahun bergabung ke Bank CBA di cash, kita bisa mengetik tahun akan muncul untuk tabel ini. Lalu kemudian di sini tuh dari warna atau tahun gabung ini, ini header pertama ya ini adalah tabel duanya. Terus yang kemudian ini dari warna buku tabungan. Nah, di sini tuh tabel satunya, ini header 1. Oke. Terus yang ketiga ada tabel urutan prioritas di sini. Kita lihat. Nah, ini namanya tabel range prioritas atau tabel prioritas. Nah, itu cara buatnya adalah dengan cara begini ya, teman-teman. Dari sini, misalkan ya, E3, ini kan kolom E, nomor 3. Ini kita blok sampai di G6 ya, ini G, terus ini 6. Nah, ini terus untuk mengubah namanya biar jadi kayak yang lain tadi itu di bagian E3 ini kita ketik. Misalkan kita kasih nama coba, coba. Nah, di sini saya nggak menggunakan spasi karena memang tidak bisa teman-teman. Jadi hanya bisa digunakan dengan menggunakan simbol seperti underscore, at,
Oh, dan yang lainnya. Tapi saya tidak mau, jadi saya pakai biasa aja, coba-coba. Oke, klik. Dah, kita coba, kita lihat apakah berhasil. Kalau nggak berhasil, kita coba lagi. Set. Oh, belum teman-teman. Kita coba lagi. Coba, coba. Aduh, nggak tipu. Oke, sudah. Kita lihat. Nah, sudah muncul teman-teman. Coba-coba gitu ya. Oke. Nah, hmm, selanjutnya kita akan mengerjakan ya. Kita akan mulai mengerjakan. Hmm, Oh ya, kita ulangi dulu ya biar kita nggak lupa. Nah, ini tadi itu yang pertama itu tahun bergabung ke Bank CBA itu di sini itu nama range-nya adalah range tahun. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini range tahun. Terus untuk tabel jumlah tabungan sampai saat ini ada dua ya teman-teman karena ini ada vertikal dan ada horizontal. Jadi untuk yang header yang pertama itu bagian warna ini, warna buku tabungan ini sampai sini itu namanya tabel satu dengan headernya warna ya ini teman-teman warnanya. Terus ya ini tuh tahun gabungnya. Tahun gabungnya kita lihat namanya itu namanya tabel 2 itu. Oke, kemudian dari sel ini urutan prioritas ini dari tahun 2020 itu namanya tabel prioritas. Ini berarti untuk yang bergabung pertama kali atau bergabung pada tahun 2020 itu adalah urut bisa diprioritaskan menjadi yang pertama gitu ya teman-teman. Nanti jadinya terus yang 2021 itu kedua, 2022 ketiga, 2023 keempat. Oke, langsung saja kita ke sheet case-nya. Nah, ya pertama, nah ini kita yang kerjakan itu yang tiga ini aja. Itu kolom tahun bergabung ke Bank CBA, prioritas, sama jumlah tabungan sampai saat ini. Oke, tahun bergabung itu kita lihat di data tadi ya teman-teman. A itu untuk 2020, C itu untuk 2021, F untuk 2022, dan D atau D 2023. Nah, A, C, F, D. Kita lihat di sheetcase ini yang mengandung kode nasabah itu. Nah, di sini. Nah, di sini tuh yang ada nomornya, ada nomor, ada huruf A, C, F, D itu di bagian paling belakang huruf, yaitu berarti nanti kita akan menggunakan rumus VLOOKUP ya, teman-teman. Oke, langsung aja. Sama dengan VLOOKUP, terus lalu kita gunakan tambahan rumus right karena ada di bagian paling belakang atau paling kanan. Nah, terus langsung kita karena kode A berada di sebelah kanan ya, kita klik selnya lagi. Nah, kita klik selnya, terus kita kasih nama charge-nya itu satu karena kita hanya akan mengambil satu aja, gitu. Terus kurung tutup. Nah, terus table array-nya tuh kita pilih yang tadi untuk tahun bergabung kan tadi ada nama range-nya itu tahun kita ketik tahun. Nah, di sini ada. Set. Nah, oke, klik dua kali sudah. Terus langsung kalau titik koma lagi. Nah, kalau indeks namanya itu adalah urutan keberapa data yang akan kita gunakan tadi. Kita lihat ya di sini teman-teman. Nah, ini tuh, ini urutan satu, kolom ini urutan satu, ya kan teman-teman. Nah, ini urutan kedua. Oke, kita kembali ke case tadi ya teman-teman. Kita hapus dulu yang ini sampai ke tahunnya tadi. Nah, ini kan udah sampai di call indeksnya tadi. Jadi kita tulis dua. Terus eh, langsung yang titik koma lagi. Nah, untuk true or false-nya itu kita pilih atau kita ketik nol saja. Habis itu kurung tutup, enter. Nah, sudah ada ya teman-teman. Oke. Nah, langsung aja ini kita klik dua kali untuk melengkapi yang lainnya. Nah, sudah. Oke, selanjutnya adalah yang urutan prioritas. Jadi, di data tambahan
Tadi kan kita ada tabel urutan prioritas ini. Nah, yang ini ya teman-teman. Oke, di sini kan ini tuh didasarkan secara tahun yaitu vertikal gini ya. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, itu kan vertikal. Tapi kan sedangkan di case ini data yang tahun bergabung itu di sebelah kirinya yaitu horizontal. Ya, maka kita di sini akan menggunakan rumus match. Caranya sama dengan match. Terus lookup value-nya kita pilih yang tahun ini ya. Sini. Terus titik koma. Nah, ini lookup array-nya kita pilih tabel tadi. Tabel di data tambahan ini tadi. Kan tadi udah kita beri nama prioritas. Kita ketik aja prioritas. Nah, ini terus titik koma. Nah, terus pengunci atau true or false-nya kita pilih angka 0, lalu tutup kurung, enter. Nah, sudah. Selanjutnya klik 2 kali untuk selengkapnya. Nah, sekarang yang terakhir adalah jumlah tabungan sampai saat ini. Nah, kita lihat di data tambahan ini ya. Untuk jumlah tabungan sampai saat ini itu ada 2 header ya tadi. Header pertama, maaf, header pertama ini warna warna ini yang kita beri nama tabel 1 dan yang kedua eh, warna atau tahun gabung ini sampai tahun 2023 itu tabel 2. Hmm, oke. Nah, aduh. Untuk menemukan jumlah buku tabungan itu kita juga harus menggunakan rumus match dan di sini kita bebas mau menggunakan VLOOKUP dulu ataupun HLOOKUP dulu. Di sini saya akan menggunakan dua-duanya, tapi saya tandain 10 nomor pertama itu saya akan menggunakan yang VLOOKUP dulu. Jadinya ini yang di bawah ini saya pilih dulu, saya kasih warna kuning. Oke, yang ini dulu ya. Oke, rumusnya adalah sama dengan VLOOKUP. Terus lalu lookup value-nya kita pilih header dari kolom VLOOKUP, yaitu kan tadi warna ya. Berarti kita pilih ini ya teman-teman warna. Nah, terus titik koma, tabel array-nya yang warna tabungan tadi kan tabel 1. Jadi kita pilih tabel 1. Oke. Nah, selanjutnya titik koma lagi. Nah, kita call index namanya kita abaikan saja karena kita akan menggunakan rumus match-nya ya teman-teman. Kita masukkan match tab atau klik 2 kali. Lalu kita pilih vertikalnya itu tahun ini ya, tahun 2020. Oke. Nah, terus selanjutnya titik koma. Tabel array-nya kita pilih tabel 2. Oke. Nah, kalau sudah, terus titik koma 0 untuk apa itu namanya true or false-nya. Nah, terus tutup kurung. Oke. Lalu titik koma 0 lagi kurung tutup. Nah, di sini kenapa kita pakai eh, di sini kenapa kita pakai 0 lagi? Karena itu kan kita menggunakan 2 fungsi lookup. Jadi nolnya 2 kali. Oke. Sekarang aduh maaf. Ini sudah. Nah, langsung enter. Oke. Nah, ini tinggal kita kalau kita klik 2 kali kan nanti sampai bawah. Jadi kita sampai sini aja. Nah, di sini. Oke. Selanjutnya yang menggunakan yang lookup-nya dulu atau kebalikannya tadi ya. Hmm, ini ya. Oke, sama dengan sebelum itu kita buat dulu range baru di data tambahan.
pada bagian jumlah tabungannya ini kita rubah. Yang dirubah adalah yang pertama, pada tahun 2000 warna tabungan ini, eh, pada tahun ini 2020 itu sampai dengan 8 juta ini kita blok dulu. Kita beri nama contohnya misalkan tabel 4 aja ya. Oke. Dah. Nah, terus kemudian yang ini kita kita blok juga, kita beri nama tabel 5. Oke. Kita lihat dulu apakah sudah benar. Nah, sudah. Yang satunya. Oke, sudah. Nah, terus baru kita bisa menggunakan di cache. Kita ketik sama dengan lookup, terus dengan rumus gabungan kita yang pertama adalah hasil yang headingnya ada di vertikal ya, karena kita ini menggunakan horizontal lookup, maka yang pertama adalah yang vertikal yaitu yang tahun. Oke, ini kemudian titik koma untuk tabel arraynya yang tabel 4 tadi, kita klik 2 kali ini, terus Alhamdulillah. Terus habis itu titik koma, lalu lookup value yang secara horizontal, yaitu tabel eh, lookup value yang secara horizontal yaitu warna, kita pilih misalkan di sini bebas aja warna coklat, terus titik koma, mohon maaf, match dulu ya, titik koma, match, terus ini warna juga. Habis itu titik koma tabel 5. Tabel 5. Nah, terus mm-mm. Terus titik koma 0 kurung tutup titik koma 0 eh 0 kurung tutup enter. Nah, sudah. Terus di sini kita scroll sampai bawah. Nah, maaf kebelabasan. Oke. Aduh, ntar kita rapikan dulu. Oke, nah di sini kan ini masih kayak gini, tidak ada rupiahnya ya, belum disetting ke rupiah. Jadi kita bisa setting ke rupiah, tinggal diklik ini ya teman-teman. Jadi gini di blok sampai bawah, kebelabasan. Nah ini klik set, terus ini kita lebarkan. Nah, lebarnya tinggal di sini ya, klik 2 kali sampai nyalain apa? Kok nyala? Sampai ada sampai kursornya berubah menjadi tanda seperti ini. Terus kita klik 2 kali. Nah, sudah. Selanjutnya kita ke basic Excel yang keempat. Oke, selanjutnya yang basic 4 atau tutorial yang keempat. Jadi di basic 4 ini kita akan menggunakan counting formula yaitu count, sum, dan average ya. Jadi count itu untuk menjumlahkan. Nah, jika kita ingin menjumlahkan dengan satu kriteria khusus, kita menggunakan rumus count if. Nah, contohnya itu seperti ini ya. Misalkan eh, sama dengan count if. Nah, ini klik 2 kali. Range-nya itu kita pilih. Nih, misalkan saya pakai yang ini ya, tenor kredit ini ya. Nah, ini sampai sini. Terus titik koma kriteria. Nah, untuk kriteria ini kita tulis mau kriterianya itu yang berapa.
atau syaratnya itu apa? Misalkan kita pengen menjumlahkan berapa sih orang yang nabung selama yang tenor kreditnya itu 7 bulan gitu ya. Kita ketik 7 di sini karena 7 bulan ya. Terus ketik lagi, kurung tutup, enter. Nah, jadi ada 5 orang, begitu ya. Terus yang kedua itu ada rumus kon kontifs. Jadi belakangnya pakai S. Kalau tadi kan konif ya, ini kontif. Nah, ini bedanya dengan konif adalah dia kriterianya itu lebih dari satu. Contohnya seperti ini, kontifs. Terus tab. Nah, range satunya misalkan kita pakai ini tadi lagi ya. Nah, gini. Terus titik koma, masukkan kriteria satu itu yang mana tadi. Nah, itu misalkan kita cari yang 7 bulan ya tadi, petik. Terus langsung titik koma. Nah, masuk ke range kedua, kita pengen yang usianya misalkan 19 tahun. Kita blok dulu usianya. Nah, terus titik koma, masukkan usianya. Misalkan tadi 19. Oke. Terus petik lagi, kurung tutup, enter. Nah, itu ada 2 orang teman-teman. Begitu. Nah, kemudian selain rumus count tadi kan sudah saya sebutkan itu sum. Nah, kalau sum itu untuk mentotalkan atau jumlah totalnya. Nah, sama seperti count juga sum bisa digunakan sum if dan sum ifs untuk yang kriterianya lebih dari satu atau terus kemudian selain itu ada average. Nah, kalau average itu rata-rata ya teman-teman. Nah, langsung aja kita praktekkan di basic Excel 4 ini teman-teman. Nah, dilihat ya teman-teman di data ini tuh ada data nomor, nama, inisial, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, kode nasabah, usia, biaya kredit, tenor kredit, dan total peminjaman. Nah, kita akan mengerjakannya itu yang di bawah ini ya, teman-teman. Jadi rumus-rumus tadi itu kita gunakan untuk mengerjakan yang di bawah ini. Yang pertama, total biaya kredit. Total berarti kita menggunakan rumus sum. Langsung aja sama dengan sum tab. Nah, biaya kredit. Kita lihat biaya kredit yang mana. Nah, ini kita tarik sampai bawah gini. Oke, terus langsung enter. Nah, jadi ketemu total biaya kreditnya adalah 256.242 rupiah. Oke, selanjutnya rata-rata total peminjaman. Berarti menggunakan rumus average. Sama dengan average. Nah, ini terus langsung hmm, kita blok total peminjamannya. Set. Kebelakang. Nah, ini terus enter. Nah, jadi rata-ratanya adalah 105.497 rupiah, teman-teman. Begitu. Oke, selanjutnya adalah biaya kredit terendah. Nah, kalau terendah ini kita menggunakan rumus min ya, teman-teman. Min atau minimal gitu. Sama dengan min. Nah, tab. Terus kita kita pilih yang biaya kredit. Nah, ini ya teman-teman. Kita tarik ke bawah, terus enter. Nah, jadi biaya kredit terendah dari nasabah Bank CBA tahun 2018 adalah 11.096 rupiah gitu. Selanjutnya biaya kredit yang paling tinggi. Kita menggunakan rumusnya adalah max atau maksimal. Max, tab, kita blok lagi yang biaya kredit. Terus, nah ini langsung enter. Nah, untuk biaya kredit tertinggi adalah 14.735 rupiah. Oke, kemudian jumlah nasabah laki-laki. Nah, jumlah nasabah dengan kriteria laki-laki. Jadi kita menggunakan rumus CONIF gitu. Langsung saja ya, sama dengan CONIF, CONIF.
Ini ya teman-teman. Terus range-nya kita pilih yang jenis kelamin. Nah, gini, set, terus titik koma. Nah, tadi kan saya contohkan kan diketik manual ya, menggunakan tanda petik, terus kita ketik kriterianya, terus tanda petik lagi baru kurung tutup. Nah, di sini kita bisa, karena kan kita ada datanya. Nah, ini kita pilih aja salah satu yang menunjukkan itu kriteria tersebut. Gini kan kriteria yang digunakan laki-laki. Jadi kita pilih aja ini, tek laki-laki, terus lalu tinggal langsung kurung tutup, enter ataupun boleh langsung enter ya teman-teman. Hal ini biar tidak ada kekeliruan ketika ngetik manual atau juga ya biar lebih cepat aja gitu. Enter. Nah, berarti jumlah nasabah laki-laki yang dimiliki oleh Bank CBA tahun 2018 adalah sebanyak 8 nasabah gitu. Selanjutnya, jumlah nasabah dengan tempat lahir di Jakarta. Nah, ini lagi-lagi kita menggunakan rumus connect if ya, teman-teman. Oke, dengan satu kriteria yaitu Jakarta. Sama dengan count if. Nah, ini. Terus range-nya kita pilih yang tempat lahir. Oke. Terus kita pilih Jakarta. Oh, mohon maaf. Oh, belum titik komanya teman-teman. Titik koma dulu. Baru masukkan kriteria. Lalu misalnya ini ya, kita klik Jakarta, langsung enter. Nah, jadi jumlah nasabah Bank CBA tahun 2018 yang tempat lahirnya di Jakarta itu ada 4 nasabah. Oke. Selanjutnya adalah jumlah nasabah perempuan yang lahir di Sulawesi. Di sini kriterianya itu ada perempuan dan Sulawesi, tempat lahir Sulawesi. Jadi kita akan menggunakan rumusnya kontifs pakai S ya. Oke. Sama dengan kontifs. Ya, ini klik 2 kali. Kriteria yang pertama itu kita jenis kelamin ya. Yang ini. Nah, terus titik koma, perempuan, nah terus titik koma, dan yang kedua kita blok yang tempat lahir. Nah ini, terus titik koma, Alhamdulillah, Sulawesi. Nah ini kurung tutup, enter teman-teman. Jadi jumlah nasabah perempuan yang lahir di Sulawesi dari Bank CBA tahun 2018 adalah 2 nasabah teman-teman. Oke, selanjutnya total peminjaman nasabah perempuan. Nah, kalau total kan ini kita menggunakan rumus sum. Karena ada kriterianya, jadi kita menggunakan rumus sum if gitu. Sama dengan sum if. Terus range pertama itu kita pilih range-nya yang jenis kelamin. Kita pilih yang jenis kelamin ini. Aduh. Nah, ini terus habis itu di sini titik koma kriterianya kita pilih yang tadi yang perempuan ya. Oke, perempuan terus titik koma lagi. Nah, sum range-nya kita pilih total peminjaman gitu. Jadi ini. Oke, langsung enter. Nah, jadi total peminjam nasabah perempuan itu ada 1.342.875 rupiah gitu. Oke, selanjutnya total peminjaman nasabah laki-laki dengan usia 27 tahun. Berarti di sini ada 2 kriteria, kita menggunakan rumus SUMIFS, ada F-nya, ada S-nya. Sama dengan sum ifs. Oke, kita di sini aja ngetiknya biar enak. Terus, nah di sini kita lihat diminta malah sum range-nya dulu. Berarti kita pilih, aduh,
Di sini, dari sini total peminjaman, set, titik koma, terus kriteria range 1. Nah, range 1 itu kita pilih yang jenis kelamin dulu ya teman-teman. Nah, gini, terus titik koma. Nah, jenis kelaminnya, kriterianya yaitu tadi adalah laki-laki, ini, terus titik koma, kriteria range 2 usia 27 tahun. Kita blok usianya, titik koma, usia 27 kita pilih. Ya, ini. Terus langsung kurung tutup, enter. Nah, jadi total peminjaman nasabah laki-laki dengan usia 27 tahun adalah 99.864 rupiah. Oke, yang terakhir di if 4, di if 4 di basic Excel 4 itu adalah rata-rata biaya kredit dengan tenor 9 bulan. Nah, ini kita menggunakan average if karena rata-rata ya. Sama dengan average. Oke, range-nya kita blok yang tenor kredit. Ya, ini. Terus titik, koma, satu aja. Nah, ini terus kriterianya kita pilih yang 9 bulan. Nah, terus titik koma. Nah, kita blok yang biaya kredit untuk average rate-nya. Nah, terus langsung enter. Jadi rata-rata biaya kredit dengan tenor 9 bulan adalah 12.556 rupiah. Nah, ini selesai untuk yang basic Excel 4. Sekarang kita ke tutorial yang kelima, yaitu Goal Sheet. Oke, teman-teman. Nah, tutorial yang selanjutnya adalah tutorial menggunakan fitur Goalseek. Nah, jadi Goalseek itu adalah sebuah fitur yang dapat kita lihat di bagian sini ya, teman-teman. Sebentar. Nah, di bagian sini data, oke. Nah, terus di bagian what if analyze ini, nah, terus ini Goalseek ini ya, teman-teman. Nah, oke. Di sini kita udah ada, sebelumnya kita udah ada data dari PT Smartphone Indonesia Maju. Sebelum kita bisa menggunakan fitur Gold Sheet-nya itu, di sini kita juga ada beberapa pertanyaan yang ini nanti akan berguna untuk kita menggunakan fitur Gold Sheet. Yang pertama, berapa unit yang harus dijual untuk dapat keuntungan 50 juta? Dan yang kedua, berapa unit yang harus dijual untuk mendapatkan keuntungan 150 juta. Nah, selain pertanyaan ini yang akan digunakan untuk menggunakan fitur Goalseek, kita juga harus mengisi dulu omset penjualan, total modal, dan keuntungan bersih ini untuk menjawab untuk menggunakan fitur Goalseek nantinya juga. Oke, langsung saja kita ke omset ya, ke omset penjualan ya. Untuk omset penjualan itu sendiri rumusnya adalah sama dengan harga smartphone-nya ini. Nah, ini kita kali dengan jumlah smartphone yang terjual. Kali itu tandanya bintang ini. Terus kita kali dengan ini ya, teman-teman. Enter. Nah, jika ketemu omset penjualan dari PT Smartphone Indonesia Maju dengan penjualan smartphone terjual 20 unit dan harga per smartphone-nya 2.300.000 adalah 46 juta ribu rupiah. Oke, kemudian adalah yang total modal. Untuk total modal ini rumusnya adalah sama dengan, nah, modal per smartphone yang ini kita kali dengan total smartphone yang terjual. Itu ini ya teman-teman. Langsung enter. Nah, mm, oke. Jadi total modal yang diperlukan untuk eh untuk
penjualan 20 unit smartphone pada PT Smartphone Indonesia Maju adalah 38 juta ribu. Oke, selanjutnya adalah kita hitung keuntungan bersihnya. Nah, ini rumusnya sama dengan omset penjualan dikurangi dengan total modal. Oke, terus enter. Hasilnya adalah 8 juta. Jadi, keuntungan bersih dari penjualan smartphone 20 unit smartphone adalah 8 juta. Nah, jadi kita bisa ketemu ya keuntungan bersihnya 8 juta. Maka dengan begitu ini kita bisa menggunakan fitur Goalseek untuk menghitung ini. Menjawab pertanyaan yang pertama, tuh kita pilih dulu berapa unit yang harus dijual untuk 50 juta. Kita buka fiturnya Goalseek. Nah, di textbox ini kita tinggal ubah yang pertama itu set cell. Nah, kita pilih sel mana yang akan kita ubah atau kita setting. Di sini kan kita di pertanyaan pertama mempunyai apa ini namanya kata kunci atau kriteria yaitu 50 juta, keuntungan 50 juta. Berarti yang akan kita ubah adalah yang keuntungan bersih. Lalu selanjutnya pada to value. Nah, to value ini berapa nilai yang akan kita rubah untuk sel yang kita pilih ini? Nah, itu kita tulis 50 juta tanpa titik ya, teman-teman. 50 1 2 3 4 5 6. Oke. Selanjutnya base changing cell. Nah, ini tuh kita sel mana ya? Maksudnya sel mana yang akan kita ganti untuk mendapatkan value 50 juta. Nah, untuk ini kita pilih di bagian smartphone yang terjual ya, teman-teman. Ini. Nah, lalu klik oke ini ya. Nah, terus kita pilih oke lagi. Nah, sudah ketemu. Jadi, untuk mendapatkan keuntungan 50 juta, kita harus menghitung. Kita harus menjual smartphone sebanyak 125 unit. Begitu, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua itu caranya sama. Kita buka dulu Goalseek. Terus langsung ini kita pilih yang ini keuntungan. Terus to value-nya kita pilih yang 100 kita pilih. Kita ketik 150 juta. Terus by changing cell-nya kita pilih yang ini. Oke. Terus oke. Oke. Nah, jadi ketemu. Untuk mendapatkan keuntungan 150 juta, kita perlu menjual smartphone sebanyak 375 unit. Nah, ini untuk tutorial penggunaan solver ya, teman-teman, atau tutorial kita yang kelima. Selanjutnya kita ke tutorial kita yang terakhir dalam menggunakan rumus atau fitur-fitur Excel dasar, yaitu menggunakan cara penggunaan solver. Oke, selanjutnya itu tutorial yang terakhir di video kali ini ya, teman-teman, yaitu penggunaan solver. Jadi di Excel itu ada fitur solver yang letaknya itu di bagian data. Nah, data terus nah ini teman-teman di pojok ini yang di bagian analyze. Nah, tapi di beberapa laptop atau device itu terkadang tidak muncul, teman-teman, solvernya atau tidak ada solvernya. Nah, tapi nanti akan aku tunjukkan gimana caranya biar bisa ada solvernya gitu. Jadi, tapi di sini saya kasih tahu dulu, solver itu gunanya untuk membantu kita dalam mencari nilai minimum ataupun nilai maksimum yang akan kita cari di dalam suatu data gitu ya. Nah, misalnya kita ini ada data kan, nah ini nanti kita bisa mencari total maksimum, kok total, mencari nilai maksimum keuntungannya. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya.
Yang pertama itu tutorial mencari solvernya dulu. Nah, buat yang laptop atau device-nya belum ada. Nah, ini pertama kita klik dulu ini file, terus more, option. Nah, di sini kita pilih yang add-ins, teman-teman. Nah, di sini kita cari solver add-ins. Nah, ada kan ini. Terus langsung kita pilih go. Setelah itu ini dicentang semua. Habis itu oke. Nah, sudah muncul solvernya di sini nantinya. Nah, oke. Selanjutnya langsung aja kita ke tutorial penggunaan solver ini ya, teman-teman. Nah, di sini itu kita akan menggunakan solver untuk mencari nilai maksimum dari total keuntungan. Nah, untuk mencari nilai maksimum dari total keuntungan itu kita ada beberapa ketentuan yang harus kita tahu biar kita nggak melampaui batas kita teman-teman. Nah, yang pertama itu jumlah harus berbentuk angka bulat. Ini jumlah yang harus dibuat ini berarti harus berbentuk angka bulat. Terus total jumlah yang dibuat harus sesuai dengan kapasitas produksi. Jadi totalnya ini nanti harus sesuai dengan kapasitas produksi ini. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Nah, terus yang ketiga, jumlah yang dibuat ini lagi tidak bisa lebih dari perkiraan penjualan per hari. Berarti nggak boleh lebih ya. Terus total modal ini tidak bisa atau tidak boleh melebihi modal yang dimiliki. Nah, oke. Langsung ya kita klik dulu solvernya. Nah, oke. Terus di sini, nah di sini tuh udah ada udah ada isiannya. Yang pertama itu set objektif. Nah, ini tuh kita pilih set yang mana sih atau sel yang mana yang akan kita ubah untuk mencari nilai maksimum. Nah, kita kan nanti mau cari nilai maksimum dari total keuntungan. Jadi kita pilih ini total keuntungannya. Terus tuh itu maksudnya tujuan kita. Itu tak karena kita kan mau cari maksimum. Jadi kita pilih yang max. Sudah benar kalau kita minimum pilih yang minimum. Terus kalau value of itu tuh kayak kita menentukan. Misalkan kita pengen modalnya itu di 1 juta aja. Jadi di sini kita pilih, terus di sini kita ketikkan 1 juta gitu. Tanpa titik ya teman-teman. Kalau ngetik di sebuah apa ini text box ini tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, gitu misalkan. Tapi kan kita enggak ya. Kita mencari nilai maksimum, jadi kita pilih yang max kok. Nah, selanjutnya by changing variable cells. Nah, itu tuh maksudnya mana yang akan kita ubah, sel mana atau kolom mana yang akan kita ubah untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal, yaitu jumlah yang harus dibuat ya teman-teman. Jadi ini kita blok dari kopi gula aren sampai cappuccino. Oke, terus subject to the constraints itu tuh maksudnya ketentuan-ketentuannya. Nah, itu tuh kita masukkan dengan cara ini, klik add. Terus kita cell reference ini kita masukkan selnya yang sesuai dengan apa yang diomongin di ketentuan ini. Yang pertama, jumlah harus berbentuk angka bulat. Maka sel referensinya kita masukkan ini, jumlahnya ini dari kopi gula aren sampai ke cappuccino. Terus ini, ini tuh simbol-simbol ini tuh maksudnya adalah ketentuan kayak harus ini kayak ini kurang dari, terus ada sama dengan, ada lebih dari dan sebagainya. Nah, ini kita kan diminta untuk berbentuk angka bulat. Jadi kita pilih yang int ini. Ini tuh maksudnya integer, itu kayak angka bulat gitu pokoknya. Terus kita pilih add. Terus ketentuan yang kedua, total jumlah itu yang dibuat harus sesuai dengan kapasitas produksi. Berarti sini total ini itu harus sesuai dengan kapasitas. Harus sesuai berarti kita pilih yang sama dengan yang kapasitas produksi. Itu kapasitasnya yang ini 230 biji. Oke, terus kita pilih add lagi. Selanjutnya, jumlah yang dibuat ini berarti itu tidak bisa lebih dari perkiraan. Tidak bisa lebih itu berarti kita pilih yang kurang dari perkiraan penjualan per hari. Nah, itu constraint-nya kita pilih yang ini. Oke, terus kita pilih add. Nah, terakhir total modalnya kita pilih sel referensinya itu total modal ini sini.
Nah, itu tidak boleh melebihi modal yang dimiliki. Udah sesuai modalnya itu kita ini. Constraint-nya jadi kita pilih ini, terus kita pilih oke. Nah, sudah, terus ini kita abaikan aja. Kita langsung pilih solve. Nah, lihat. Nah, ini yang muncul ini kita pilih oke. Nah, di sini sudah dihitungkan, sudah dirubah oleh Excel ke maksimal keuntungan yang bisa dipecahkan atau dihitungkan oleh Excel melalui fitur solver ini adalah 1.410.000 dengan total modal 1.580.000. Nah, jumlah yang harus kita buat itu ada 100 100 kopi gula aren, kopi hitam 75, matcha latte 25, bubble milk tea strip atau 0, cappuccino 30. Nah, eh, kenapa kok bubble milk tea itu kita 0? Karena kita lihat di sini untuk harga modal bubble milk tea itu lebih tinggi dari yang lainnya. Tetapi keuntungannya itu paling sedikit juga. Ini ya keuntungannya yang 4.000 ini harga modalnya bubble milk tea, ini keuntungan per gelasnya. Jadi mungkin menurut Excel itu daripada kita buat bubble dengan banyak modal, tapi untungnya kita dapat sedikit, lebih baik kita alokasikan untuk modal bubble milk tea itu ke yang lainnya sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal. Begitu ya teman-teman, cara penggunaan fitur solver. Eh, jadi solver ini adalah tutorial terakhir dari saya dalam penggunaan Excel dasar. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf apabila masih terdapat salah kata ataupun pengucapan yang berbelit-belit karena kita juga masih sama-sama belajar. Terima kasih sudah menonton. Semoga tutorial saya ini membantu teman-teman yang baru belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.